Sejarah awal Minangkabau. Kerajaan Minangkabau kini sebagian besar mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat. Marsden memberikan batasan-batasannya sebagai berikut. Secara de facto, batas-batas kerajaan Minangkabau diakui sebagai berikut. Sebelah timur adalah Sungai Palembang dan Sungai Siak, sedangkan di sebelah barat adalah Sungai Manjuta, dekat Indrapura dan Sungai Singkil. Di tempat ini, Minangkabau berbatasan dengan Batak. Tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah awal Minangkabau. Kebanyakan catatan sejarah awal hanya berupa legenda, sehingga diragukan keakuratannya. Menurut Marsden, sumber-sumber sejarah yang tertulis boleh dikatakan tidak ada. Hal ini bersesuaian pula dengan pandangan Dobin yang menarik sejarah Minangkabau hingga ke zaman Aditya Warman, raja kerajaan Melayu di kawasan tersebut. Masih menurut Dobin, setelah Aditya Warman, kurang lebih abad ke-14, wafat, tidak ada lagi pemimpin handal yang sepadan dengan sosok tersebut, sehingga keluarga raja perannya makin terdesak ke belakang oleh tokoh-tokoh yang lebih kuat. Sepeninggal Aditya Warman ini, Minangkabau memasuki zaman sejarah lisannya, yang berarti tidak ada lagi sumber tertulis atau dengan kata lain hanya didasari oleh cerita rakyat saja. Menurut legenda, sejarah Minangkabau diawali oleh dua orang bernama Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketamanggungan. Marsden menjelaskan bahwa mereka berdua merupakan salah seorang di antara 40 orang yang selamat dalam perahu Nabi Nuh. Konon, mereka mendarat di Palembang atau pulau kecil di dekatnya yang bernama Langkapura. Selanjutnya, mereka bertolak ke Bukit Siguntang-Guntang, lalu memutuskan tinggal di Priangan yang terletak dekat Gunung Berapi. Priangan memang dianggap sebagai ibu kota Minangkabau pada zaman purba. Dobin memberikan keterangan bahwa kedua orang tokoh ini merupakan petugas hukum. Mereka bertengkar dan menetapkan dua sistem hukum adat yang berbeda bagi Minangkabau. Setiap desa yang ada di kawasan Minangkabau selanjutnya diwajibkan mengikuti salah satu di antara kedua hukum tersebut. Dobin menghubungkan legenda ini dengan prasasti Aditya Warman Berangka tahun 1347 dan menganggap bahwa kedua sumber itu konsisten satu sama lain. Adapun prasasti tersebut menyebutkan mengenai seorang patih atau menteri utama, yang begitu besar peranannya dalam menguasai kawasan tanah datar. Patih ini dikatakan telah memperoleh kekayaan dan emas. Hal ini membuktikan bahwa salah satu sumber daya utama kerajaan berasal dari penambangan emas. Selain itu, prasasti juga menyebutkan mengenai seorang tumenggung dan seorang panglima pasukan yang bergelar Mahasenapati Pamanan. Patih dan tumenggung ini masing-masing dikaitkan Dobin dengan Perpatih Nan Sabatang serta Datuk Ketamanggungan. Ia menyimpulkan bahwa sepeninggal Aditya Warman, terjadi perselisihan antara para pejabat tinggi negara. Masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri. Kaum Perpatih merupakan pengikut Patih, sedangkan kaum Ketamanggungan memihak pada Tumenggung. Pengikut Tumenggung berada di pihak yang sama dengan keluarga raja yang berasal dari luar Sumatera. Dalam hal ini adalah keturunan Aditya Warman yang pernah hidup di Istana Majapahit. Sebaliknya, kaum Perpatih mengidentikan diri mereka dengan Minangkabau asli sebelum masuknya pengaruh Jawa, yakni dengan tradisi matrilineal serta unsur-unsur budaya India dalam peradaban mereka. Terjadilah perselisihan atau gesekan antara kedua kaum ini. Setelah persoalan di antara mereka dapat diselesaikan, ditetapkanlah dua sistem hukum adat bagi Minangkabau. Desa-desa yang tergabung dalam 5 kaum mengikuti aturan Perpatih, juga dikenal sebagai tradisi Bodi Caniago. Sementara itu, kawasan Sungai Tarap menjadi pusat bagi tradisi saingannya yang disebut Koto Piliang. Kedua pusat tradisi ini saling bersaing satu sama lain dan para pemukanya mengangkat diri sebagai bendahara. Dengan demikian, bendahara putih berkuasa di kawasan Sungai Tarap, sedangkan bendahara kuning di Koto Piliang. Hingga abad ke-19 para bendahara itu masih dianggap orang-orang penting setelah raja di daerahnya. Pada masa itu, 5 kaum yang mengikuti tradisi Bodi Caniago menguasai pertambangan emas di Bukit Gombak, Suruwaso. Sedangkan saingannya lebih memusatkan diri pada perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perpindahan antar warga desa yang menganut masing-masing tradisi. Akibatnya percampuran antara kedua budaya itu tak terelakkan lagi.
muncul desa-desa yang menganut tradisi campuran. Meskipun demikian, desa yang menganut Koto Pili yang lebih banyak berada di kawasan tanah datar. Sementara itu, saingannya lebih dominan di daerah Agam. Desa-desa campuran banyak berada di kawasan 50 kota. Kekuasaan para bendahara itu tentu saja makin menenggelamkan peranan raja. Kesultanan Malaka bangkit di abad ke-15 dan menjadi pemegang hegemoni di perairan Selat Malaka. Minangkabau dengan segera menjadi mitra dagang Malaka yang penting, terutama berkat pertambangan emasnya. Daerah Buo dan Sumpur Kudus merupakan penghasil emas utama Minangkabau. Setelah pecahnya perang saudara antara pengikut Patih dan Tumenggung, tampaknya keluarga raja pindah mendiami kawasan-kawasan ini. Mereka menetap di berbagai tempat di lembah-lembah Sinamar dan Sumpur, termasuk Buo di tepi Sinamar, Sumpur Kudus di tepi Sumpur, dan Pagar Ruyung, dekat Kumanis. Saat menetap di Pagar Ruyung, keluarga raja banyak berhubungan dengan kaum pedagang dan penyiar agama Islam. Oleh karena itu, secara bertahap semenjak abad ke-16, mereka mulai menganut agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, kekuasaan raja dibagi 3 di antara kaum kerabatnya. Dengan demikian, mulai saat itu terdapat 3 orang raja di Minangkabau, yakni Raja Ibadat yang paling dekat dengan perdagangan, berkedudukan di Sumpur Kudus, Raja Alam di Pagar Ruyung, dan Raja Adat di Buo. Kendati demikian, Raja Alam tampaknya dianggap sebagai yang tertinggi di antara mereka, walaupun kekuasaan seluruh raja itu hanya simbolis saja, karena yang memegang kekuasaan secara nyata adalah para bendahara. Ketika Portugis merebut Malaka pada tahun 1511, perdagangan emas Minangkabau masih terus berlanjut di bawah pengawasan bendahara Sungai Tarap. Minangkabau tetap menjadi pelabuhan yang penting. Sesudah kejatuhan Malaka, Kesultanan Aceh mulai menanjak pamornya. Para Sultan Aceh kini berkeinginan menguasai perdagangan emas Minangkabau. Aceh merebut Pariaman, salah satu pelabuhan emas Minangkabau, dan menempatkan salah seorang putra sultannya sebagai panglima di sana pada sekitar tahun 1575. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan peraturan bahwa orang asing dilarang mendekati pelabuhan tersebut. Ia juga menerapkan bea 15% bagi setiap emas yang diekspor dan menetapkan harga bagi sisanya. Kejayaan Aceh juga tidak berlangsung selamanya. Ketika kesultanan itu telah surut kekuasaannya sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Minangkabau menjumpai mitra dagang baru yang kelak memainkan peran penting dalam percaturan politik Minangkabau, yakni Belanda. Di tahun 1668, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis van der Linde menjalin hubungan dagang dengan Raja Alam Minangkabau, Sultan Ahmad Shah, tahun 1650 sampai tahun 1680. Perjanjian yang dijalin antara kedua belah pihak tersebut memperkuat monopoli VOC atas perniagaan lada di pesisir barat Sumatera, mulai dari Barus hingga Indrapura. Sebuah laporan Belanda dari tahun 1667 memberikan keterangan yang dilebih-lebihkan mengenai Sultan Ahmad Shah. Menurut dokumen tersebut Paduka Seri Sultan Agameja, maksudnya Ahmad Shah, yakni De Koning van de Manicabo, Raja Minangkabau, memiliki sungai-sungai dari emas dan tambang emas yang ribuan jumlahnya. Pada tahun 1674, Raja Alam meninggal dunia dan ada 2 orang yang menuntut tahtanya. Keluarga kerajaan berupaya menyelesaikan perselisihan ini dengan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana masing-masing tetap dapat memperoleh keuntungan yang berasal dari perdagangan. Salah seorang penuntut tahta akan diberikan daerah tanah datar, di mana hal ini sesungguhnya dapat menggeser peranan bendahara Sungai Tarap. Penguasa baru ini berkesempatan mengambil alih hubungan dagang yang telah dijalin bendahara dengan Belanda. Penuntut tahta yang satunya lagi akan mewarisi kawasan sebelah timur. Nama ibu kota kawasan timur lama, Pagar Ruyung, dipergunakan menamai suatu daerah di Suruaso yang dahulunya bernama Tiga Balai. Marsden memberikan keterangan sebagai berikut berhubungan dengan perpecahan itu. Setelah Sultan Alif meninggal pada tahun 1680, timbullah kerusuhan. Kerusuhan terjadi karena Sultan tidak mempunyai pewaris tahta. Akibatnya, Kerajaan Minangkabau terbagi 3 wilayah. Para pemimpin berkedudukan di Suruasa, Pagar Ruyung,
dan Sungai Trep, tidak diperoleh keterangan apakah ketiga sultan itu terus merebut kekuasaan atau memerintah secara triumvirat. Tampaknya yang disebut sebagai Raja Alam adalah Sultan Alif, namun angka tahun wafatnya berbeda. Marsden mencantumkan 1680 sebagai tahun wafatnya Sultan Alif, sedangkan Dobin 1674, Suruwasa pada kutipan di atas tentu saja adalah Suruwaso. Meskipun demikian, daftar Raja-Raja Alam Minangkabau yang terdapat dalam karya M. Rashid Manggis menyebutkan bahwa Sultan Alif memerintah antara tahun-tahun 1560 sampai tahun 1580. Tetapi, pada halaman sebelumnya, ia juga mencantumkan bahwa Sultan Alif mangkat di tahun 1680. Tampaknya tahun 1580 lebih masuk akal, karena Sultan Alif menurut Tambo Pagaruyuang memerintah sebelum Sultan Ahmad Syah. Menurut keterangan M. Rashid Manggis, setelah Sultan Alif mangkat, Raja Adat dan Raja Ibadah sama-sama ingin naik tahta menjadi Raja Alam. Putra mahkota saat itu masih kecil sehingga belum dapat dinobatkan menjadi sultan. Oleh karenanya, para pemuka kerajaan sepakat bahwa kerajaan Minangkabau akan dibagi 3 dan diperintah masing-masing oleh Bandaharo di Sungai Tarap, Indomo di Suruwaso, dan Tuan Kali di Padang Gantiang. Setelah ketiga penguasa di atas meninggal, yang menjadi Raja Alam di Minangkabau adalah Sultan Pamandangan, tahun 1600 sampai tahun 1650, barulah setelah itu berkuasa Sultan Ahmad Syah, tahun 1650 sampai tahun 1680, Sultan Muning Syah pertama, tahun 1680 sampai tahun 1720, Sultan Muning Syah kedua, tahun 1720 sampai tahun 1770, Sultan Muning Syah ketiga, tahun 1770 sampai tahun 1819, dan Sultan Alam Bagagar Syah, tahun 1819 sampai tahun 1833. Menjelang akhir abad ke-17, beberapa keluarga raja di kawasan sebelah timur mulai pindah ke barat. Hal ini mungkin dipicu oleh melemahnya perdagangan di sana akibat kemunduran Kesultanan Johor selaku mitra dagang bagi kawasan tersebut. Namun, kawasan timur Minangkabau ini tidak ditinggalkan sama sekali, karena masih ada penguasanya yang bergelar Raja di Buo. Di kerajaan sebelah barat yang berpusatkan Pagaruyung, 3 serangkai penguasa ditetapkan kembali. Raja Pagaruyung diangkat sebagai Raja Alam, gelar Raja Ibadat diserahkan pada penguasa Suruwaso, sedangkan permaisuri kedua raja itu secara bergantian memangku jabatan Raja Adat. Reorganisasi kembali kerajaan Minangkabau ini bertahan hingga meletusnya Perang Padri. Bersamaan dengan itu, Yang di Patuan Sultan Sembahyang pertama diangkat sebagai Raja Ibadat, sedangkan Yang di Patuan Basusu Tigo diangkat sebagai Raja Adat. 50 tahun setelah berpindahnya keluarga raja ke kawasan tersebut, mereka mengalami masa kejayaannya karena majunya pertambangan dan perdagangan emas. Kendati Belanda memonopoli perdagangan emas, tetap saja ada kemungkinan emas tersebut lolos ke pihak lain. Masa kemakmuran ini akhirnya harus berakhir juga dengan menipisnya cadangan emas di tanah datar. Catatan nilai ekspor emas semakin menunjukkan penurunan pada periode ini. Kenyataan tersebut merupakan musibah ekonomi bagi keluarga raja. Sebenarnya, kerajaan tidak pernah terlibat langsung dalam pertambangan dan pendulangan emas, tetapi mereka yang menyediakan sarana transportasinya ke pantai dan juga jaminan keamanan bagi para pedagang emas. Selain itu, menurut laporan Tome Pires, penjelajah Portugis di abad ke-16, para raja Minangkabau diperkenankan mengambil emas dari tiap tambang itu dan memperoleh pembagian hasil. Dengan demikian, habisnya cadangan emas pasti melemahkan kerajaan Minangkabau. Gerakan Padri, sejarah kebangkitan kaum Padri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Islam di Arab Saudi. Pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19 timbul gerakan pemurnian Islam yang dicanangkan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, tahun 1703 sampai tahun 1792, dari Najd, Arab Timur. Ia terkejut melihat kehidupan yang dianggapnya lalim dan tak beriman di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pandangannya ternyata sesuai dengan pandangan pemimpin kebangkitan Islam sebelumnya,
Ahmad Ibn Taimiyah, tahun 1263 sampai tahun 1328, yang mendesak umat Islam agar kembali pada Quran dan tata cara hidup Nabi Muhammad. Baik Abd al-Wahhab dan Ibn Taimiyah merupakan penganut mazhab Hanbali, yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap setiap ayat Quran dan hadis. Berbeda dengan Ibn Taimiyah, Abd al-Wahhab berhasil membawa dimensi politis dalam gerakannya, yang kelak disebut Gerakan Wahabi. Ia merangkul salah seorang anggota keluarga terkemuka di Najd bernama Muhammad ibn Saud untuk bersama-sama membersihkan negeri Arab dari apa yang dianggapnya sebagai kemurtadan, bahkan dengan jalan kekerasan sekalipun. Mereka memaklumkan jihad atau perang suci selama 60 tahun demi menegakkan syariat pada setiap sendi kehidupan. Ajaran mereka semata-mata didasari oleh Quran dan hadis sebagai satu-satunya pedoman dalam berkehidupan serta menolak praktik apapun yang dikembangkan kemudian. Bagi mereka segenap inovasi belakangan dalam Islam dianggap bid'ah. Kaum Wahabi berhasil menduduki Mekah pada tahun 1803 dan seluruh Hijaz pada tahun 1804. Setelah menguasai kedua kota suci umat muslim, kaum Wahabi bahkan merusak makam-makam keramat para ulama di zaman dahulu. Karena menganggap penghormatan terhadap makam bertentangan dengan syariat Islam, mereka memberlakukan syariat Islam dengan sangat ketat sebagaimana yang dinyatakan oleh Dobin berikut ini. Mereka tidak saja menghancurkan kota-kota dan merampok sebagian hak mereka, mereka juga membantai penduduk di beberapa tempat di sepanjang jalan ke Mekah. Di Mekah sendiri mereka memberlakukan secara ketat keharusan bersembahyang, melarang mengisap tembakau, pemakaian pakaian sutra, dan penggunaan tasbih. Apabila waktu sembahyang tiba, tentara Wahabi berkeliling kota dengan membawa alat pemukul besar dan menggiring penduduk secara paksa ke masjid-masjid. Daerah pengaruh mereka semakin meluas sebelum akhirnya harus berhadapan dengan bala tentara Turki Ottoman dan didesak mundur lagi ke Najd. Sebelumnya, agama Islam sudah lama masuk ke Minangkabau, terutama melalui daerah pantai barat yang kemudian merembes secara bertahap ke daerah pedalaman. Para raja dan bangsawan pada akhirnya juga menganut agama Islam. Secara umum Sufisme banyak dianut oleh penduduk Minangkabau saat itu, di mana berkembang 3 tarekat utama, yakni Naqsyabandiyah, Syadtariyah, dan Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah hanya sedikit saja diketahui dan tampaknya banyak dianut di daerah pesisir dan Agam. Sementara itu, tarekat Naqsyabandiyah umum terdapat di 50 kota dan tanah datar. Diperkirakan pada abad ke-17 tarekat tersebut masuk ke Minangkabau oleh seorang guru dari Pasai. Tarekat Syadtariyah diperkenalkan di Sumatera oleh seorang ulama bernama Abdurrauf dari Singkel, tanda kurang lebih 1615 tanda kurang lebih 1693. Salah seorang siswa Abdurrauf asal Minangkabau yang bernama Burhanuddin membawa ajaran tersebut ke Ulakan pada akhir abad ke-17 dan selanjutnya tersebar ke berbagai kawasan Minangkabau. Kendati Islam telah tersebar di Minangkabau, namun pada praktiknya penduduk tetap mempertahankan beberapa kebiasaan pra-Islam yang belakangan diberi corak atau warna Islam. Selain itu, tradisi-tradisi seperti menyabung ayam, minum minuman keras, dan madat yang bertentangan dengan syariat Islam masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Kondisi saat itu juga kacau dengan maraknya perampokan, hukum tidak lagi ditegakkan karena melemahnya kondisi kerajaan saat itu, yakni setelah menipisnya cadangan emas sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pada tahun 1803, 3 orang haji kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dan mereka terilhami oleh gerakan Wahabi yang sedang marak di Arab saat itu. Mereka tergerak menerapkan pula pembaharuan seperti itu di kampung halamannya. Inilah yang menjadi cikal bakal gerakan Padri 361 di Minangkabau. Salah seorang di antara ketiga haji itu bernama Haji Miskin. Ia berasal dari desa Batu Tebal, di dataran Agam, dekat Kota Tua. Namun selanjutnya menetap di desa pegunungan bernama Pandai Sikat. Di sana Haji Miskin mengerahkan segenap kemampuan berkhotbahnya dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Tetapi hal ini tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Haji Miskin membakar gelanggang tempat mengadu ayam di desa tersebut dan melarikan diri. Haji Miskin lalu meminta dukungan seorang ulama Syadtariyah terkemuka di kawasan Agam bernama Tuanku Mensiangan,
yang pada akhirnya berhasil diyakinkan untuk menerima pandangan Wahabi. Kalau semuanya gagal, kekerasan harus dipakai untuk mengubah negara menjadi Islam dan setiap desa harus menjadi masyarakat Islam yang murni. Tuanku Mensiangan bersedia melindungi haji miskin dan dari sana lambat laun ia memperoleh banyak pengikut. Kendati demikian, hal ini memecah desa menjadi dua kubu, yakni yang mempertahankan tradisi serta adat kebiasaan lama di satu pihak dan pengikut haji miskin, sehingga menimbulkan bentrokan antara keduanya. Pengikut haji miskin berhasil dikalahkan, sehingga ia harus mencari pelindung baru. Sementara itu, berkat karismanya, Tuanku Mensiangan dibiarkan tetap aman di desa itu, namun didesak agar tidak mencampuri masalah kehidupan masyarakat lagi. Haji miskin memperoleh pelindung baru bernama Tuanku Nan Rinceh di daerah pegunungan Bukit Kamang. Ia adalah seorang guru agama terkemuka mantan murid Tuanku Nan Tua, yang juga tersohor di Minangkabau. Ia semenjak lama ingin mengubah kondisi masyarakatnya. Dibentuknya suatu dewan, di mana para pedagang yang dirampok dapat menuntut kembali haknya. Berkat bantuan gurunya, ia dapat memperoleh dukungan berupa persenjataan dari sejumlah pengikutnya. Desa-desa yang menjadi markas perampok diserangnya. Bergabungnya haji miskin pada sekitar tahun 1805 menjadikan gerakannya semakin militan. Mereka lalu memutuskan tidak hanya menyerang desa-desa sarang perampok, melainkan juga desa-desa yang pasarnya dikotori oleh gelanggang adu jago dan tempat pengisapan candu. Salah satu sasaran mereka adalah desa Bukit Betabuah yang telah menjadi makmur karena tanaman perdagangannya. Warga desa mengumpulkan banyak uang guna membangun gelanggang adu jagonya sendiri. Para pengikut Padri membujuk warga agar menutup gelanggang itu, namun mereka mendapatkan perlawanan dan pecahlah pertempuran antara kedua pihak. Kaum Padri melarikan diri, tetapi terus mengadakan serangan sporadis hingga gelanggang itu berhasil dihancurkan sepenuhnya 4 bulan kemudian. Setelah penghancuran gelanggang tersebut, arena adu jago lainnya dibangun di desa Banuhampu yang tak jauh dari sana. Kali ini, pembangunannya mendapat perlindungan seorang tokoh kuat bernama Tuanku di Padang Luar, sehingga kaum Padri tak dapat menghancurkannya. Kenyataan ini mengesalkan Tuanku Nan Rinceh, sehingga ia berketetapan menggandalkan jihad sebagai tujuan akhir perjuangannya, karena menganggap bahwa bujukan tanpa kekerasan gagal total. Tuanku Nan Rinceh telah membawa jihad hingga ke titiknya yang paling ekstrim. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh kakak perempuan ibunya karena kedapatan mengkonsumsi tembakau. Ia lalu mengumumkan larangan menyelenggarakan adu jago, berjudi, minum minuman keras, dan mengisap candu. Para pengikutnya diharuskan mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian dan memelihara janggut. Sementara itu, kaum wanitanya diwajibkan mengenakan cadar yang menutupi wajahnya. Secara bertahap beberapa desa menerima asas-asas Padri. Warganya lalu dikerahkan menyerang desa lainnya yang tidak sehaluan dengan mereka. Gerakan Padri juga menggunakan strategi adu domba antar desa saat itu, umpamanya dengan memanfaatkan perseteruan lama antara penganut tradisi Koto Piliang dan Bodi Caniago. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian besar desa Padri merupakan penganut Bodi Caniago. Tuanku Nan Rinceh bersekutu dengan 7 murid Tuanku Nan Tua lainnya, yang masing-masing menjadi pemuka di kawasan Kandung, Sungai Piar, dan Banu. Karena keganasannya, ke-8 orang itu dikenal sebagai Harimau yang 8. Tuanku Nan Tua lama-kelamaan tidak setuju dengan kekerasan yang terjadi antar desa itu. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan itu diadakanlah perundingan antara mereka dengan Tuanku Nan Tua. Selama pertemuan itu, Tuanku Nan Rinceh mengatakan bahwa semua kebiasaan yang tidak dihalalkan harus dihapus dan yang tak setuju dengannya harus dilenyapkan dari muka bumi. Sebaliknya, Tuanku Nan Tua yang memiliki wawasan lebih luas berpandangan bahwa agama hendaknya disebarkan dengan cara damai. Ia mengemukakan bahwa Nabi Muhammad sendiri merupakan pribadi yang cinta damai dan gemar mengampuni musuh-musuhnya. Dengan demikian, Tuanku Nan Tua tidak bersedia menempuh jalan kekerasan lagi. Malah dalam pertemuan tersebut, beberapa orang bersumpah setia mengikuti gurunya. Namun, tak berapa lama setelah itu, mereka kembali ke cara-cara lama. Karena tidak dicapai kata sepakat dengan Tuanku Nan Tua,
Mereka mencari guru agama lain yang pamornya setara dengannya. Pilihan jatuh pada Tuanku Mensiangan, yang merupakan keturunan penyebar aliran Syatariah pertama di Minangkabau. Ulama itu berhasil dibujuk mendukung gerakan Padri. Kedelapan pemimpin Padri itu lalu memberi gelar imam besar pada Tuanku Mensiangan. Sebaliknya Tuanku Nantua diberi julukan yang merendahkannya sebagai rahib tua. Kaum Wahabi sendiri yang menjadi inspirasi bagi gerakan Padri, kendati merupakan penganut mazhab Hanbali, tetap menghormati seluruh mazhab dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada mulanya kaum Padri tidak berniat mengganti mazhab Syafi'i yang umum di Minangkabau dengan Hanbali. Selain itu, kaum Wahabi juga tidak memusuhi Sufisme, asalkan paham tersebut tidak membelokkan umatnya dari jalur hukum Islam. Meskipun demikian, para penganut Padri lalu menganggap tarekat Syatariah sebagai halangan dalam menyebarkan asas-asas mereka. Mereka membakar desa Paninjauan yang merupakan pusat Syatariah tertua di dataran tinggi Minangkabau, padahal sebagian besar warganya adalah siswa-siswa yang tekun mempelajari agama. Perpecahan yang terjadi dengan mantan guru mereka, Tuanku Nantua, makin menjadi-jadi. Mereka lalu memaklumkan perang dengan Kota Tua, tempat kedudukan Tuanku Nantua, dan desa-desa sekitarnya selama 6 tahun. Tindakan mereka terkadang sangat ganas. Mereka mencuri dan merampok milik penduduk dan menghina orang kaya. Mereka membunuh ulama dan semua orang cerdik. Mereka menangkap wanita-wanita yang telah menikah dan menikahkan mereka dengan laki-laki lain, sedangkan wanita lain yang ditangkap dijadikan gundik mereka. Meskipun demikian, mereka masih menyebut semua tindakan mereka sebagai tindakan untuk menyempurnakan agama. Mereka bahkan berupaya mempermalukan Tuanku Nantua dengan berpura-pura mengadakan gencatan senjata serta menantangnya berdebat melawan seorang cendekiawan Naqsyabandiyah dari Talawi. Upaya ini ternyata gagal karena cendekiawan tersebut menyatakan bahwa dalam seluruh hal-hal utama, ia sepakat sepenuhnya dengan Tuanku Nantua. Peperangan berkecamuk kembali dan Tuanku Nantua harus kehilangan putra-putrinya. Banyak desa di sekitarnya diratakan dengan tanah. Tetapi Kota Tua sendiri dapat bertahan hingga 1821, yakni ketika Belanda turun ke arena perang saudara ini. Yang menarik, berbeda dengan kawasan lainnya, penerapan asas Padri di 50 kota tidak banyak diwarnai kekerasan. Penduduknya sepakat menerapkan ajaran Padri secara sukarela. Pengunjung asing yang melawat ke daerah tersebut mencatat bahwa infrastruktur di sana terpelihara dengan baik, termasuk jalan dan jembatan. Kemakmuran daerah itu tetap terjaga, pasar-pasarnya juga aman dan tertib, jarang terdengar pertengkaran di sana dan orang membayar barang sesuai harga yang diminta tanpa menawarnya lagi. Gerakan Padri di tanah datar juga diwarnai kekerasan. Tokoh yang mempunyai peranan penting di sini adalah Tuanku Lintau. Ia adalah penduduk asli Lintau di Lembah Sinamar. Ia terkesan dengan gerakan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Rinceh di Agam dan terdorong memelopori pembaharuan di daerahnya sendiri. Sebagai langkah awal, ia mendekati keluarga kerajaan guna menyadarkan mereka akan cara hidup yang tak sesuai dengan ajaran agama. Raja Alam yang saat itu dijabat oleh Sultan Muningsyah III ternyata setuju dengan ajaran Tuanku Lintau. Dengan dukungan Raja Alam, Tuanku Lintau menyerukan pembaharuan di desa-desa tanah datar. Kendati demikian, ia mendapatkan perlawanan dari warga di sana, sehingga kekacauan pecah di mana-mana. Tuanku Nan Rinceh menganggap hal ini sebagai kelemahan kerajaan yang dianggapnya tidak serius menerapkan asas Padri. Ia lantas bertekad meruntuhkan kerajaan terlebih dahulu. Sebagai langkah awal diserangnya desa-desa yang loyal terhadap kerajaan, seperti Tanjung Berulak di sebelah timur Suruaso. Raja Alam berusaha merebut kembali desa-desa itu, sehingga pecah pertempuran antara pengikut Tuanku Lintau dengan kerajaan. Meskipun demikian, kaum Padri dapat mengalahkan pasukan kerajaan. Tuanku Lintau kemudian menggunakan siasat dengan mengundang Raja Alam beserta pejabat penting kerajaan lainnya berunding di Kota Tengah. Tidak berapa lama setelah perundingan dimulai, Tuanku Lintau tiba-tiba berseru pada Raja Alam beserta pejabat yang menyertainya dan menuduh mereka sebagai kafir. Ia lalu memerintahkan pengikutnya agar membantai mereka. Banyak yang tewas dalam serangan mendadak tersebut, termasuk dua putra Raja Alam.
tetapi raja beserta cucunya berhasil meluputkan dirinya dan melarikan diri ke Lubuk Jambi di Indragiri. Tuanku Lintau berniat mengukuhkan dirinya sebagai Raja Alam dan Raja Ibadat yang baru. Ia menikahi putri Raja Ibadat terakhir yang mangkat pada tahun 1817. Selain itu, ia membakar istana Pagar Ruyung dan bangunan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan. Saat Raffles mengunjungi Pagar Ruyung pada tahun 1818, ia mendapati bahwa istana tersebut telah dibakar sebanyak 3 kali. Tuanku Lintau kemudian meluaskan gerakannya hingga ke seluruh tanah datar. Sebagian penduduk desa yang mereka serang dijadikan budak mereka sendiri atau dijual. Turun tangannya bangsa Barat dan berakhirnya Perang Padri. Pada abad ke-19 kekuasaan Belanda semakin meluas di Indonesia. Pihak Inggris, yang menganggap Belanda sebagai saingannya, merasa perlu mencari tempat berpijak demi mencegah Belanda menguasai seluruh kepulauan Nusantara. Raffles merasa bahwa Sumatera merupakan tempat yang ideal guna dijadikan daerah pengaruh Inggris. Kesempatan yang baik tiba saat keluarga Raja Pagar Ruyung yang lolos dari pembantaian menjumpainya. Inggris bersedia membantu mereka memulihkan kewibawaannya, asalkan diberi hak menguasai pantai barat Sumatera. Permintaan Inggris ini disepakati oleh keluarga Raja Alam dan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Peristiwa ini merupakan awal campur tangan bangsa Barat dalam Perang Paderi. Raffles kemudian meninggalkan satu detasemen pasukan Inggris asal Bengali di Simawang guna melindungi penduduk desa dari serangan kaum Padri. Meskipun demikian, bantuan Inggris ini belum sempat terrealisasikan karena EIC mengembalikan Minangkabau pada Belanda di bulan Mei tahun 1819. Pasukan Inggris yang ditempatkan di Simawang turut ditarik. 2 orang kerabat Pagar Ruyung yang bergelar Tuanku Suruwaso kini melaporkan keganasan kaum Padri kepada Residen Belanda di Padang, yang kini dijabat oleh Dupuy. Residen berulang kali mendesak pemerintah pusat di Batavia agar menempatkan lagi pasukan di Simawang sebagai perisai pelindung bagi kota Padang. Ia berargumen apabila situasi di Minangkabau tetap dibiarkan tidak kondusif, perdagangan di Padang akan dilanda kelesuan. Awalnya, pemerintah kolonial masih tenang-tenang saja hingga Dupuy memperjuangkan pandangannya ke Batavia. Hasilnya, pemerintah kolonial menyetujui tindakan militer guna mengamankan kawasan tersebut. Dupuy mengadakan perjanjian pada tanggal 10 Februari tahun 1821 dengan para pemuka kerajaan Pagar Ruyung, yakni kemenakan Sultan Muningsyah III bernama Sultan Alam Bagagar Syah. Kedua Tuanku Suruwaso, serta calon penghulu desa-desa utama antara Suruwaso dan Padang. Isinya pemerintah kolonial akan menempatkan pasukannya guna memulihkan wibawa kerajaan. Tetapi sebagai imbalannya wilayah inti kerajaan Pagar Ruyung harus diserahkan pada Belanda. 100 orang pasukan pemerintah kolonial diterjunkan di Simawang dan bermulalah konflik antara Belanda dengan kaum Padri. Serangan pertama terhadap kaum Padri dilancarkan pada tanggal 28 April tahun 1821 terhadap desa Sulit Air, yang sangat mendukung gerakan tersebut. Tujuannya adalah menghalau kaum Padri sedikit demi sedikit ke arah pedalaman. Pasukan Belanda yang lebih besar jumlahnya berkekuatan 400 orang menyusul tiba pada bulan Februari tahun 1822. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial bersungguh-sungguh dalam upayanya menguasai Minangkabau. Pimpinan operasi militer pemadaman gerakan Padri diserahkan pada seorang perwira muda bernama Kolonel A.T. Raff. Angkatan perang Belanda ini masih didukung pula oleh orang-orang Minangkabau yang menentang Padri sebagai pasukan cadangan. Jumlah mereka berkisar antara 12,000 sampai 15,000 orang. Satu persatu desa-desa Padri berhasil direbut oleh Belanda. Tuanku Lintau mengumpulkan pengikutnya guna menghalau para penyerbu, tetapi mengalami kekalahan pada Maret tahun 1822. Ia kemudian bertahan di daerah pedalaman yang bergunung-gunung. Ruang gerak kaum Padri semakin sempit, karena banyak desa mereka terpaksa menyerah pada Belanda. Salah seorang lawan gigih Belanda adalah Tuanku Nan Rinceh, yang belum berhasil dikalahkan oleh pasukan pemerintah kolonial. Serangan yang dilancarkan terhadap markas Tuanku Nan Rinceh pada Agustus tahun 1822 berujung pada kegagalan, sehingga Belanda terpaksa mengundurkan diri ke tanah datar.
Bala bantuan tiba dari Jawa awal tahun 1823. Raf merencanakan serangan besar-besaran merebut Lintau, namun gagal. Tahun berikutnya, Raf meninggal di Padang dan hingga tahun 1830 Belanda belum berhasil memperoleh kemajuan berarti. Bersamaan dengan turun tangannya Belanda membendung gerakan Padri, Tuanku Nan Tua yang kerap diperangi oleh kaum Padri menjalin persekutuan dengan Belanda. Kedudukan Raf digantikan oleh Kolonel HJJL de Stuers. Berbeda dengan Raf yang menerapkan strategi konfrontasi, de Stuers lebih memilih jalan diplomatik. Oleh karena itu, ia mengupayakan perundingan dengan kaum Padri guna memantapkan daerah kekuasaan masing-masing. Menurut hematnya, Belanda telah menguasai sejumlah besar wilayah yang perlu dikonsolidasikan. Ternyata, kaum Padri juga berpendapat sama. Mereka merasa bahwa daerah kaum Padri sudah cukup luas dan sanggup menghidupi dirinya dengan melakukan kegiatan perdagangan ke arah timur. Dengan demikian, pembagian wilayah seperti yang dicanangkan de Stuers bukanlah masalah. Kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Nan Rinceh, Tuanku Lintau, Tuanku Nan Saleh dari Talawi, dan lain sebagainya menandatangani perjanjian pada tanggal 15 November tahun 1825. Saat berlangsungnya perundingan, kaum Padri meminta agar Belanda membantu menyebarkan keyakinan mereka di tanah datar. Kendati demikian, pihak Belanda menjawab bahwa penyebaran keyakinan hendaknya tak dilakukan dengan jalan kekerasan, tapi melalui pemberian teladan yang baik. Akhirnya, wakil-wakil Padri hanya meminta agar Belanda secara bertahap melarang pengisapan candu, perjudian, serta penyabungan ayam. Belanda menyepakati hal ini walau tidak secara eksplisit dan mengakui wilayah kekuasaan kaum Padri. Sebaliknya, kaum Padri juga mengakui wilayah kekuasaan Belanda sebagaimana adanya saat itu. Dengan ditanda tanganinya perjanjian tersebut, perselisihan antara Belanda dan Padri mereda. Kesempatan ini dipergunakan Belanda memusatkan perhatiannya memadamkan pemberontakan Diponegoro yang sedang berkecamuk di Jawa Tengah. Seiring dengan berlalunya waktu, kaum Padri secara bertahap mengendurkan aturannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah lepasnya Mekah dari tangan kaum Wahabi. Beberapa aturan yang terlampau ketat telah ditinggalkan di sana. Perpecahan terjadi juga di antara kaum Padri, karena sesama desa yang menganut asas Padri dapat juga bertengkar satu sama lain. Meskipun demikian, tiadanya tindakan yang diambil oleh pemerintah kolonial pasca perjanjian di atas dianggap sebagai kelemahan oleh sebagian kaum Padri. Mereka menganggap bahwa sudah waktunya menghalau Belanda dari Minangkabau. Kaum Padri mulai berani melancarkan serangannya lagi pada 1830. Ketika itu, Laskar Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Presiden Belanda di Padang yang saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel C. P.J. Elot merupakan pendukung strategi konfrontasi. Baginya, kedudukan Belanda di Sumatera Barat tidak akan aman tanpa dilancarkannya serbuan besar-besaran ke daerah pedalaman yang dikuasai Padri. Argumen Elot ini disetujui pula oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Pertempuran sengit antara Belanda dan kaum Padri kini berkecamuk lagi, apalagi dengan berakhirnya Perang Diponegoro, pasukan Belanda dapat dikerahkan sepenuhnya menggempur mereka. Pada tahun 1832, Lintau direbut oleh Belanda dan satu persatu daerah Padri jatuh ke tangan pasukan kolonial. Seluruh kawasan 50 kota menyerah bulan Oktober tahun 1832. Daerah pedalaman kini boleh dikatakan berada di bawah kendali Belanda. Desa-desa yang telah lama menderita akibat penindasan kaum Padri melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar dan merusak desa-desa pendukung Padri, sehingga keadaan semakin kacau. Tuanku Lintau terbunuh dekat Palalawan dan Tuanku Nan Rinceh meninggal tak lama kemudian. Hilangnya dua pemimpin utama mereka ini makin melemahkan kondisi kaum Padri. Tibalah kesempatan bagi Belanda mengatur administrasi pemerintahan daerah-daerah yang berhasil dikuasainya. Mereka membentuk dua karesiden, Hufafdeling, Sumatera Barat, yakni Padang dan Minangkabau. Hufafdeling Padang dibagi menjadi 4 kabupaten, Rejenat Secapen, yakni Padang, Pariaman, Pulau Cingkuk, dan Air Haji. Minangkabau terbagi atas 4 kabupaten, Tanah Datar,
tanah datar di bawah, Agam, dan 50 kota. Sultan Alam Baghagarsyah diangkat sebagai kepala Hufdeling, Hufregen, Minangkabau merangkap regen, bupati, tanah datar. Gajinya berkisar 300 sampai 400 gulden sebulan. Sultan Muningsyah III sendiri puas dengan pengangkatan kemenakannya sebagai bupati. Ia kemudian mengundurkan diri dan menerima uang pensiun dari pemerintah Belanda. Ketika ia meninggal pada Agustus tahun 1825 dalam usia 80 tahun, Belanda memutuskan menghapus kerajaan Minangkabau. Gelar yang dipertuan atau Raja Minangkau tidak boleh dipakai lagi. Kekuasaan Sultan Alam Baghagarsyah mulai dibatasi oleh Belanda. Ia selalu diingatkan bahwa kedudukannya hanyalah sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial dan bukannya raja yang berdaulat atas negerinya. Sementara itu, Tuanku Samit, kemenakan Tuanku Nantua, yang mendukung Belanda, diangkat sebagai bupati, regen, Agam. Ternyata keamanan belum sepenuhnya pulih. Kaum Padri di Bonjol yang dipimpin oleh Peto Syarif, Tuanku Imam Bonjol, masih mengangkat senjata terhadap Belanda. Pada bulan Maret tahun 1831 mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Natal, tetapi dipukul mundur oleh pasukan pemerintah kolonial. Tuanku Nan cerdik yang terdesak oleh gerak maju Belanda terpaksa mengundurkan diri dan bekerja sama dengan Tuanku Imam Bonjol. Pasukan gabungan keduanya berhasil menduduki Mengopo. Pada saat itu, kelompok Padri lainnya terus menyusahkan Belanda. Kemenangan datang silih berganti antara kedua belah pihak. Belanda mengirimkan bala bantuan dari Jawa pada tahun 1832. Di antara mereka terdapat pula legiun yang dipimpin oleh Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, mantan Panglima Perang Diponegoro. Pada tanggal 22 Juli tahun 1833 mereka menyerang kubu pertahanan kaum Padri yang terletak di utara Tanjong Alam. Beberapa kawasan yang dikuasai Padri sanggup direbut oleh Belanda. Meskipun demikian, sisa-sisa pasukan Padri terus-menerus melakukan serangan sporadis terhadap pertahanan Belanda. Pasukan pemerintah kolonial mulai sanggup memusatkan kekuatannya menyerang Bonjol setelah akhir tahun 1834 dengan dikuasainya jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dan daerah pantai. Penaklukan Bonjol tidak berjalan mudah, berulang kali pasukan kolonial disambut oleh serangan gigi Padri, seperti pada pertempuran di Semawang Gedang, tanggal 21 April tahun 1835. Dalam rangka mempersempit ruang gerak kaum Padri di Bonjol, Belanda memblokade jalan-jalan penghubung ke daerah lain. Akibatnya pengikut Tuanku Imam Bonjol mulai menderita kesulitan. Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya berunding dengan Belanda pada tanggal 8 Februari tahun 1835. Dengan adanya pernyataan ini, sementara waktu gencatan senjata dapat dicapai, tetapi Belanda menuntut agar Tuanku Imam Bonjol segera menyerah. Sebagai jawabannya, Tuanku Imam Bonjol mengatakan bahwa ia baru mau menyerah apabila pasukan pemerintah kolonial ditarik dari Alahan Panjang. Tentu saja permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Belanda sehingga ketegangan mencuat kembali. Peperangan berkecamuk lagi tanggal 2 Juni tahun 1835 dan Belanda tak kunjung berhasil merebut benteng Bonjol. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyampaikan kesediaannya berunding dengan Belanda. Meskipun demikian, perundingan perdamaian itu tidak berarti bahwa Tuanku Imam Bonjol bersedia menyerah pada Belanda sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya perundingan boleh dikatakan gagal. Pertarungan antara kedua belah pihak pecah lagi pada tanggal 12 Agustus tahun 1837. Belanda mendatangkan bala bantuan dalam jumlah besar dan akhirnya berhasil menduduki benteng Bonjol pada bulan Oktober tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol tertangkap pada tanggal 25 Oktober tahun 1837 dan setelah itu diasingkan ke Cianjur. Ia kemudian dipindahkan ke Ambon dan Manado hingga wafat pada tanggal 6 November tahun 1864. Perlawanan sisa-sisa pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao dapat dipatahkan pada akhir tahun 1837. Meskipun pertempuran kecil-kecilan masih berlangsung hingga 1841, tetapi pergolakan kaum Padri secara umum dapat dikatakan berakhir pada tahun 1838.
Runtuhnya Kerajaan Minangkabau. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Sultan Alam Bagagar Shah diangkat sebagai Hufragan Minangkabau dan Regen Tanah Datar. Peristiwa ini sesungguhnya merupakan akhir Kerajaan Minangkabau, karena kedudukannya bukan sebagai raja lagi, melainkan boneka dan sekaligus pegawai pemerintah kolonial. Segenap penghasilannya diawasi dengan ketat oleh Belanda. Sultan Alam Bagagar Shah belakangan merasa terhina dengan kedudukan yang diberikan padanya oleh pemerintah kolonial. Demi membalas sakit hatinya pada Belanda, ia berniat melancarkan pemberontakan. Hal ini didukung pula oleh sebagian kaum bangsawan dan penghulu yang merasa tertipu oleh Belanda. Mereka meyakinkan Bagagar Shah bahwa dengan terusirnya Belanda, Kerajaan Minangkabau dapat dibangun kembali dan diperluas seperti sedia kala. Dalam rangka mewujudkan rencananya, Sultan Alam Bagagar Shah mengirim surat rahasia pada wakil pemerintah Inggris di Singapura semenjak 1832 dan meminta bantuan mereka dalam melawan Belanda. Dijalinnya pula hubungan dengan kaum Padri di Agam Utara yang berada di bawah pimpinan Tuanku Nan Gapau. Dengan demikian, kini kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Sultan Bagagar Shah secara diam-diam menjalin relasi pula dengan Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, mantan Panglima Perang Diponegoro, yang kemudian memihak Belanda dan diterjunkan memadamkan Perang Padri. Tampaknya Sentot kurang puas dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial. Surat-surat edaran atas nama Sultan Alam Bagagar Shah dikirimkan kepada tokoh-tokoh penting Minangkabau guna menggalang dukungan. Ia menghimbau mereka agar bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana seluruh Minangkabau akan bangkit melawan penjajah. Malangnya, salah satu surat ini jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Alam Bagagar Shah ditangkap karenanya. Ia diasingkan ke Batavia, tetapi dibebaskan tak lama kemudian. Kendati demikian, Belanda yang khawatir terhadap pengaruhnya tidak mengizinkan Bagagar Shah kembali ke kampung halamannya hingga beliau mangkat pada 1849 di Batavia. Seharusnya sehari atau 2 hari sebelum tertangkap, Bagagar Shah hendak menghadiri pertemuan besar di Sumpur, Danau Singkarak, guna mematangkan rencana pemberontakan. Setelah tertangkapnya Sultan Alam Bagagar Shah, rencana perlawanan menjadi berantakan. Menariknya, Sentot sendiri sebenarnya berambisi menjadi raja atas Minangkabau. Sebelumnya, Belanda berniat memberikan Sentot sebuah kerajaan kecil di sana. Tetapi kebijaksanaan ini mengecewakannya. Sentot kemudian menjalin persekutuan dengan kaum Padri di Agam Utara dan Lintau pada tahun 1833. Mereka sepakat menyatukan kekuatannya melawan Belanda. Pada mulanya, Belanda belum mencium pengkhianatan Sentot ini dan menganggapnya masih setia pada mereka. Dalam rangka memperkuat posisinya, Sentot mengundang para penghulu di Tanah Datar pada tanggal 22 Februari tahun 1833 dan mengajak mereka bersantap bersama. Di tengah-tengah perjamuan tersebut, Sentot meminta mereka bersumpah setia dan mengakui dirinya sebagai raja mereka dengan gelar Raja Jawa, Sultan Alam. Saat berada di Pagar Ruyung, Sentot berbicara terang-terangan bahwa ia berniat mengusir Belanda dari dataran tinggi Minangkabau apabila menolak mengakui gelarnya itu. Belanda yang belakangan mengetahui pemberontakan Sentot memancingnya turun ke Padang. Dengan cerdik Belanda menyatakan bahwa Sentot diperintahkan pergi ke Jawa guna merekrut lebih banyak pasukan lagi bagi dirinya. Sentot merasa senang mendengarnya dan termakan oleh siasat Belanda itu. Pikirnya, semakin banyak pasukan tentu semakin baik. Begitu memasuki perangkap, Sentot segera dinaikkan ke kapal dan dikirim ke Batavia. Sesampainya di Batavia, barulah Sentot mengetahui tuduhan-tuduhan atas dirinya. Ia berjuang keras membersihkan namanya, tetapi Belanda telanjur mencurigainya. Kendati demikian, Belanda mengirim Sentot kembali ke Sumatera dengan tambahan 200 pasukan baru. Tanpa diduga sebelumnya, Sentot yang merasa kesal menurunkan dirinya beserta 100 pasukannya di Bengkulu dan berdiam di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 1854, tentu saja di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda. Yang di Patuan Sembahyang II, pengganti yang di Patuan Sembahyang I, mengundurkan diri ke Lumbuk Jambi dan belakangan pindah ke Muaro Lambu. Tuanku Larasnan 13 Lareh,
penguasa Batu Sangkar mengajukan permintaan pada Belanda agar yang di Patuan Sembahyang II diangkat sebagai Raja Alam. Pemerintah kolonial menyetujui hal ini, oleh karenanya, beliau lantas bertolak ke Pagar Ruyung atau Buo. Meskipun demikian, kontrolir Belanda yang ada di Sijunjuang mencegahnya melanjutkan perjalanan dan mengatakan bahwa izin belum diberikan sebelum beliau menghadap wakil pemerintah Belanda di Padang, yang di Patuan Sembahyang kemudian menuju Buo, tetapi pejabat pemerintah kolonial di sana memberikan pula jawaban senada. Oleh karena sikap pemerintah Belanda ini, beliau akhirnya pulang ke Muaro Lambu hingga wafatnya. Tuanku Larasnan 13 Lareh kembali meminta pada pemerintah kolonial agar Tuan Gadih Reno Sumpu didudukan di Pagar Ruyung sebagai regen, bupati. Dengan demikian, kedudukannya tidak sebagai sultan. Tuan Gadih Reno Sumpu sendiri adalah anak Raja Ibadat, sementara ibunya merupakan Raja Adat. Pada tahun 1904, ia menerima bingkisan kehormatan dari Raja Gunung Sahilan yang mengukuhkan tali kekerabatan antara kedua kerajaan. Beliau wafat pada 1912 dalam usia 96 tahun. Menurut sumber lainnya, setelah Sultan Alam Bagagar Shah diasingkan oleh Belanda, perlawanan dilanjutkan oleh adik sepupunya, Sultan Abdul Jalil yang di Pertuan Sembahyang tahun 1833 sampai tahun 1899. Beliau memangku jabatan sebagai daulat yang di Pertuan Alam Pagaruyung, Raja Adat Buo, dan Raja Ibadat Sumpur Kudus secara bersamaan. Belanda mengajak beliau berunding dan menawarinya tunjangan bulanan sebesar 4.000 hingga 5.000 gulden. Kendati demikian, beliau menolaknya dan meneruskan perlawanan gerilya dengan berpindah-pindah pangkalan, yakni dari Buo, Sumpur Kudus, Ampalu, Pangkalan Koto Baru, Tanjung Gadang, hingga Muara Lembu Singingi, tempat beliau mangkat pada tahun 1899. Sultan Abdul Jalil digantikan oleh anak perempuannya yang di Pertuan Gadih Putih Reno Sumpu, tahun 1899 sampai tahun 1912. Pemerintah kolonial mengangkatnya sebagai daulat yang di Pertuan di Pagaruyung, tetapi hanya menangani masalah adat saja dan tak punya kekuasaan pemerintahan. Beliau dibangunkan istana baru di Tapak Silinduang Bulan, yang sebelumnya sempat dibakar oleh kaum Padri pada tahun 1808. Para pewaris Raja Alam Pagaruyung berikutnya yang merupakan keturunan yang di Pertuan Gadih Putih Reno Sumpu secara berturut-turut adalah Daulat yang di Pertuan Gadih Hitam Putih Reno Aminah, tahun 1912 sampai tahun 1926. Daulat yang di Pertuan Sultan Ibrahim Tuanku Ketek, tahun 1926 sampai tahun 1944, Daulat yang di Pertuan Gadih Hitam Putih Reno Aminah, tahun 1944 sampai tahun 1962, Daulat yang di Pertuan Sultan Usman Tuanku Tuo Ders, tahun 1962 sampai tahun 1991, Daulat yang di Pertuan Sultan Ismail Tuanku Mudo, tahun 1991 sampai tahun 2002, dan Daulat yang di Pertuan Sultan Muhammad Taufik SH Tuanku Muda Mahkota Alam, 2002 sekarang. Keadaan Raja Minangkabau di abad ke-19. Bagaimana kondisi kehidupan Raja Minangkabau dapat diketahui dari laporan Nahwis van Burgeste, seorang doktor ilmu hukum yang pernah mengunjungi Sumatera Barat. Laporan itu menjelaskan bahwa penghormatan pada Raja Minangkabau menjelang berakhirnya Perang Padri sungguh merosot drastis. Padahal pada zaman dahulu ia sangat dihormati orang. Nahwis melaporkan bahwa rasa hormat yang diberikan terhadap Raja Minangkabau lebih kecil ketimbang orang-orang Jawa menghormati wedana mereka. Bahkan orang Jawa masih lebih segan atau takut pada kepala desa mereka dibandingkan orang Minangkabau terhadap raja mereka. Penghasilan raja hanya 100 gulden per bulannya dan itu tak cukup untuk hidup mewah. Tanahnya hanya yang diperoleh dari pernikahan. Van Burgeste pernah berkunjung ke tempat kediaman Raja Minangkabau bersama asisten residen dan terkejut karena melihat rakyat berlalu lalang sangat dekat sekali dengan raja mereka tanpa memperlihatkan rasa hormat mereka sama sekali. Kekuasaannya nampak kontras dengan raja-raja Jawa yang memiliki banyak pengiring pembawa barang-barang perlengkapannya. Sebaliknya,
Raja Minangkabau hanya memiliki satu pengiring saja yang membawa payung China berwarna coklat, suatu benda yang di Jawa dapat dipergunakan oleh semua orang. Perlengkapan lainnya hanya sebuah kantong berisi tembakau, tempat sirih, dan pipa penghisap candu yang disusun secara sembarangan. Ketika mengunjungi sebuah kota di tepi danau bersama asisten residen dan raja, warga di sana bersikap acuh tak acuh saja. Seolah-olah mereka tak mengenali rajanya. Mendapatkan makanan sangat sulit di tempat itu. Istana Raja Minangkabau di Pagar Ruyung disebutnya tidak lebih dari gudang kayu yang jelek. Onaan Zionlik Hautenskur. Jatuhnya wibawa Raja Minangkabau ini erat hubungannya dengan Perang Padri, di mana kaum Padri beberapa kali membakar istananya di Pagar Ruyung. Selain itu, masyarakat Minangkabau memang memiliki jiwa demokratis, sehingga tak begitu takut atau segan terhadap para pemimpin mereka. Betapa kecilnya kekuasaan Raja Minangkabau ini merupakan salah satu faktor mengapa Belanda menghapuskan kerajaan tersebut. Sistem pemerintahan, wilayah Minangkabau dibagi atas berbagai nagari, yang merupakan federasi genealogis berdasarkan keturunan. Satuan kemasyarakatan ini mempunyai batas-batasnya sendiri dengan pemerintahan berwibawa yang dipatuhi oleh seluruh penduduknya. Pemerintahan diselenggarakan oleh Dewan Kerapatan Adat yang beranggotakan wakil kaum ataupun suku. Nagari ini boleh dianggap sebagai suatu republik otonom. Berbagai nagari membentuk federasi longgar yang disebut luhak. Kepala seluruh luhak adalah Raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagar Ruyung. Dibandingkan dengan raja-raja Jawa, Raja Minangkabau kekuasaannya jauh lebih kecil karena segenap kekuasaan berada pada pemimpin luhak maupun nagari yang otonom. Kerajaan atau Nagari Talu, nagari ini merupakan bagian Kesultanan Pagar Ruyung. Pendirinya adalah Sri Maharaja Diraja yang beserta rombongannya datang dari Pagar Ruyung melalui Payakumbuh. Beliau membuat taratak di pertemuan antara Sungai Tolu dan Sungai Poman. Selanjutnya Sri Maharaja Diraja mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Tuanku Bosai 372. Setelah beliau mangkat dikebumikan di Pangka Sapek, penggantinya selaku Tuanku Bosa II adalah Panjang Pulumato. Semasa pemerintahannya, sudah ada 7 andiko sehingga makam beliau di Godang dibangun 7 tingkat. Berikut ini adalah rangkaian Tuanku Bosa yang pernah memerintah Talu. Tuanku Bosa III adalah Tuanku Sundatar, yang dimakamkan di Sundatar, Lubuk Sikaping. Tuanku Bosa IV, Godang Hiduang, dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa V, Kociak Bunyi, dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa V, Durian Tanjung, dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa VII, Orang Tuo Jarung, dimakamkan di Godang. Sutan Jamin, yang kelak menjadi Tuanku Bosa VIII, sebelumnya menjabat sebagai Tuanku Lareh antara tahun 1840 hingga 1845. Beliau kemudian memangku pula jabatan sebagai Tuanku Bosa VIII dari tahun-tahun 1845 sampai tahun 1854. Karena menderita sakit, beliau menyerahkan tugas dan wewenang Tuanku Lareh beserta Tuanku Bosa pada kemenakannya, Sutan Soru Alam. Dengan demikian, Sutan Soru Alam menjadi pejabat Tuanku Lareh dan Tuanku Bosa dalam kurun waktu tahun 1845 sampai tahun 1854. Sementara itu, kedua jabatan tersebut masih dipegang oleh Sutan Jamin. Kendati sedang menderita sakit, Sutan Jamin mangkat pada tahun 1854. Sehingga kini Sutan Soru Alam diangkat sebagai Tuanku Bosa IX tahun 1854 sampai tahun 1871. Beliau mangkat pada tahun 1871 dan dimakamkan di Aitobik. Pengganti beliau adalah Si Gigi selaku Tuanku Bosa X tahun 1871 sampai tahun 1874. Menurut riwayatnya, beliau telah tumbuh gigi semenjak dilahirkan. Mandak, Tuanku Bosasi, tahun 1874 sampai tahun 1931, sebelumnya menjabat pula sebagai Tuanku Lareh. Meskipun demikian, beliau dipensiunkan dari jabatannya selaku Tuanku Lareh oleh pemerintah kolonial pada tahun 1907 dan digantikan oleh Tangyiang. Kendati Tuanku Bosasi masih hidup,
Kontrolir Talu meminta izin pada Tuanku Bosa Si agar Tangyang diperbolehkan memangku jabatan sebagai Tuanku Bosa 12 pada tahun 1927. Tuanku Bosa Si dengan berat hati terpaksa menyetujui keinginan pemerintah kolonial ini. Sebagai tanda ketidaksetujuannya, saat berlangsungnya penobatan Tuanku Bosa 12, rumah Induak Ilya ditutup pintu beserta jendelanya. Dengan demikian, antara tahun 1927 sampai tahun 1931, Talo memiliki 2 orang raja. Tuanku Bosa Si mangkat pada tahun 1931 dan dimakamkan di Kapunduang. Hingga mangkatnya pada 1959, Tuanku Bosa 12 tidak pernah mengenakan mahkota, pakaian kebesaran, beserta perlengkapan Tuanku Bosa. Mungkin karena beliau merasa itu bukan haknya, Tangyang atau Tuanku Bosa 12 wafat pada 1959, tetapi beliau tidak menunjuk siapa penggantinya. Oleh sebab itu, jabatan Tuanku Bosa mengalami kekosongan hingga tahun 1984 atau selama 25 tahun. Baru pada bulan September tahun 1984, Iskandar Zulkarnaini dinobatkan sebagai Tuanku Bosa 13. Beliau memangku jabatan ini hingga wafat pada 2007. Tuanku Bosa 13 digantikan oleh Dr. Hafatlan Malip SKM selaku Tuanku Bosa 14. Beliau merupakan seorang dokter berdedikasi tinggi yang pernah ditugaskan sebagai direktur di RSO Prof. Dr. R. Suharso, Surakarta.